Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladhi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والوفاء. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يعطي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله واسع عليم. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يدركها. صدق الله العظيم. وبلغ حبيبنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها الممتحنون، أيها الصائمون. الشهر شهر العظيم، والشهر شهر المبارك، والشهر شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر القرآن، شهر الصيام، شهر الرعاية، ويسمى رمضان أكثر منها. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون. Amat teramat sangat banyak sekali, kurang apa bahasanya, keagungan, kemuliaan yang telah disematkan kepada Ramadan. Bukan hanya sekedar disifati saja, tetapi diinginkan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka peluang yang sangat besar kepada siapa saja hambanya yang dijumpakan kepada Ramadan. Jadilah baik dengan sebab Ramadan. Silahkan raih semuanya. Sekian banyak keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Bahkan lebih banyak daripada jumlah berbilang hari yang akan kita tapaki. Sehingga kalau dikaji di malam hari satu, di subuh hari satu, berarti cuma 60. Padahal Masya Allah, ketika kami di International Islamic University of Islamabad ngaji langsung dengan Syekhul Hadith Syekh Abdul Basit, beliau menjelaskan bahwasanya keagungan, keutamaan, ta'zimnya Ramadan
kurang lebih sekitar 720 nama. Dan kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan raih semuanya, dapatkan segalanya, jadikan diri kita menjadi orang yang mulia dengan sebab Ramadan. Tidak usah muluk-muluk. Satu saja dari keutamaan itu yang kita raih setiap tahunnya, satu saja. Maka insya Allah kita yang berjumpa Ramadan berbilang usia kita, berapapun usia kita hari ini, 30, 40, 50, berarti kalau satu setiap tahunnya kita dapatkan, seharusnya 50 keutamaan itu sudah menjadi hakikat terhunjam di dalam hati kita. Atau satu di antara keutamaan yang ada itu, sifat takwa yang ada dalam Ramadan, seharusnya mengangkat derajat ketakwaan kita sampai derajat 50 sesuai berjumlah usia umur kita. Namun apa yang terjadi? Dan inilah yang kemudian harus kita hadirkan di dalam hati kita. Ternyata ketika menjelang bulan suci Ramadan, Jibril alaihi salatu wasalam dia datang kepada Rasul, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua, Inna Jibril alaihi salatu wassalam aradali faqad qal ba'da man adraka Ramadan falam yufar lahu. Maka Jibril yang telah melihat keadaan kita semua, Puranaitaki Jibril, kemudian dia datang kepada Rasul menjelang bulan suci Ramadan. Dengan sedihnya Jibril menyampaikan persoalan itu kepada Rasul. Ba'uda, amat sangat merugi, kata Jibril. Manhum, siapa mereka? Man adrakal Ramadan, adalah orang yang telah sempat dijumpakan dengan Ramadan. Setiap tahun jumpa dengan Ramadan, berbilang umurnya kesempatan telah diberikan oleh Allah untuk menjadi baik dengan sebab Ramadan. Tapi Jibril beritahu, lam yughfar lahu. Ternyata Ramadan yang kalau kita mau kenal bahwasanya Ramadan adalah bulan pelebur dosa, Jibril beritahu kepada Rasul, lam yughfar lahu. Ternyata belum ada satu Ramadannya umatmu ya Rasul yang bisa meleburkan kerak dosa yang ada di dalam hatinya. Seberapa tebal kerak dosa yang ada dalam hati kita, sehingga Ramadan sebagai bulan pelebur dosa tak mampu untuk meleburkan dosa itu. Seberapa karat yang ada kemudian, kedengkian, kekotoran hati dan sebagainya yang ada di dalam hati kita, sehingga tidak bisa bersih dengan sebab Ramadan. Maka seharusnya ketika Ramadan datang 16 hari yang lalu, berkecamuk di dalam hati kita, bainal khaufi war roja. Hadirkan dua sifat itu ketika akan masuk bulan suci Ramadan. Ya Allah, kami takut ya Allah, jangan sampai kami masuk ke dalam golongan orang-orang yang pernah dilihat oleh Jibril, yang ternyata hati kami keras, belum kemudian bisa dileburkan oleh Ramadan. Kami takut ya Allah, jangan sampai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, sementara kami masuk ke dalam golongan orang-orang yang pernah dilihat oleh Jibril. Kemudian kita datangkan rasa harap, ya Allah, kalaulah sekiranya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, bagi kesempatan kepada kami, beri peluang kepada kami untuk menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terindah. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Kalau Jibril alaihi salatu wassalam telah berkata demikian kepada Rasul, sementara peluang yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah
dan belum ada yang bisa meraihnya. Di mana letak kelirunya? Kita mau muhasabah, tanya dalam diri kita, di mana letak kelirunya? Ternyata sambutan kita kepada Ramadan lah yang akan menentukan kualitas amaliyah ibadah Ramadan kita di tahun ini. Sehingga ketika seseorang dia ingin menyambut Ramadan dengan baik, maka dia akan menunaikan dua perkara. Mapakkaraja ilalanna ular rajae, mapattepu ilalanna ular sya'ban. Maka sekecil apapun usaha dan upaya yang kita buat di dalamnya, yakin dan percaya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha, itu akan menjadi modal yang utama. Bukan dikatakan jaisa, balasan pahala, tidak, tetapi dikatakan thawab. Kama tali zauban, orang yang mapakkaraja ilalanna ular rajae, dengan banyak beristighfar, mapattepu ilalanna ulas sya'ban, dengan banyak-banyak bersolawat dan menunaikan hak-hak solawat, maka akan digunakan kepadanya, diberikan kepadanya pakaian kemuliaan untuk memudahkan dirinya menikmati masa-masa indah dalam amaliyah Ramadan. Maka kalau saja sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka berkata, laitak, senantiasa berharap, amul Ramadan kullaha. Coba kita ulang ungkapan itu. Kira-kira kita tanya dalam diri kita, beranikah kemudian ataukah telah datang perasaan itu dalam diri kita? Harapannya sahabat apa? Ya Allah, sekiranya kami boleh meminta, kami inginkan sepanjang tahun ini adalah Ramadan semua. Karena kami merasakan keindahan di dalamnya, tidak ada beban. Kami merasakan bagaimana asyiknya bercinta dengan Allah dalam bulan suci Ramadan. Bahkan kemudian dalam sebuah makalah dijelaskan, laitakal dumul qarib, ingin senantiasa bersama dengan Ramadan, tidak ingin dipisahkan dengan Ramadan. Kenapa itu bisa diucapkan oleh sahabat? Karena ternyata telah terhunjam di dalam hatinya keindahan, kemanisan, kelezatan di balik setiap detak jantungnya, di balik setiap denyut nadinya, di balik setiap lafaz-lafaznya di dalam bulan suci Ramadan, menghantarkannya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mau bandingkan puasa kita dengan puasanya Aisyah. Aisyah adalah ummahatul mukminin, bukan hanya istri kita saja Bapak, Ibu. Aisyah bukan istri pejabat, Aisyah bukan istri petinggi biasa. Aisyah adalah istri Sayyidul Anbiya wal Mursalin, istrinya Rasulullah. Maka Aisyah bertutur tentang puasanya, kana ya'ti alaina asy-syahr ma nuqidu fihi nara, wa fi riwayatin ukhra faqad qal ra'aitul qamar ma tadakhan fil matabakh hatta thalathatal burur. Mari sama-sama kita tengok bagaimana puasanya Aisyah. Aisyah ceritakan, aku berpuasa dan itu bukan dalam bulan suci Ramadan, supaya kita tidak bangga dengan puasa yang telah kita buat. Sekali lagi digarisbawahi, bukan dalam bulan suci Ramadan. Dan Aisyah beritahu, kana ya'ti alaina syahr, aku telah melewati 1 bulan dan itu belum berakhir, masuk kepada 2 bulan. Bulan kedua, kata Aisyah, ma nuqidu fihi nara illa bi aswadain. 2 bulan lamanya, kata Aisyah, aku harus berpuasa dan itu bukan dalam bulan suci Ramadan. Aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak ada yang kemudian menjadi kebanggaan bagiku ketika makan sahur dan berbuka puasa. Yang aku lakukan adalah bi aswadain,
kecuali 2 benda hitam, kata Aisyah, yang telah menemaniku selama 2 bulan. Yang pertama adalah biji kurma yang sudah mengering. Bukan buah kurma, bukan daging kurma, biji kurma yang kita semua faham, yang lebih keras daripada biji rambutan. Itulah yang aku punya, kata Aisyah. Dan aku hanya pula punya 1 lota atau 1 muk daripada air Zam-Zam. Airnya tidak bisa kemudian diteguk, diminum langsung dari bejana, tidak. Karena paceklik yang ada pada saat itu, kesusahan yang ada saat itu. Maka Aisyah beritahu, ketika aku bangun makan sahur, aku berhadapan dengan Rasul. Itu bukan dalam bulan suci Ramadan. Apa yang kami buat ketika kami makan sahur? Aisyah beritahu, aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil biji kurma yang kering itu, kemudian dia rendam ke dalam air Zam-Zam. Ketika sudah mulai terlihat biji kurma itu menyerap air Zam-Zam, sudah mulai kelihatan lembab dan basah, maka Rasul memasukkan biji kurma itu ke mulutku, kata Aisyah. Tidak memakan dagingnya, tetapi mengecap saja. Kemudian diberitahu, wahai istriku, niatlah untuk berpuasa besok hari. Maka Aisyah beritahu, aku cuma bisa mengecap saja air Zam-Zam yang melekat di biji kurma itu. Setelah selesai aku mengecap, aku niat berpuasa. Tidak lebih daripada itu yang aku lakukan kepada Rasul. Aisyah beritahu, aku merasa bersalah sebagai seorang istri, tidak bisa menyiapkan makanan yang pantas kepada kepada Amirul Mukminin, kepada Sayyidul Anbiya, kepada Rasul. Kecuali juga aku melakukan hal yang sama. Aku rendam biji kurma yang kering itu ke dalam air Zam-Zam, kemudian aku masukkan ke dalam mulutnya Rasul. Setelah dia kecap, kemudian aku keluarkan dan niat untuk berpuasa. Kami menunggu waktu berbuka puasa. Waktu berbuka puasa telah datang. Perasaan bersalah itu semakin kuat dalam diriku, kata Aisyah. Tidak ada yang kami makan. Tidak ada roti, tidak ada sesisip roti, tidak ada sesuap nasi, tidak ada sesisip susu dan sebagainya, kecuali melakukan hal yang sama, merendam biji kurma yang kering ke dalam air Zam-Zam. Kemudian Rasul memasukkan ke dalam mulutku dan Rasul beritahu, niatlah untuk berbuka puasa. Begitupun yang aku lakukan. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat yang lain jelaskan, ma tadakhan fil matabah hatta thalathatal burur. Aku telah melihat purnama yang pertama, datang purnama yang kedua, sampai 3 purnama, kata Aisyah. Dapurku tidak mengepul asap. Sampai 3 purnama, kata Aisyah, yang kami makan ketika makan sahur hanya mengecap saja air Zam-Zam yang lekat di biji kurma. Begitupun ketika buka puasa. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan kedua kemudian datang. Rasul melihat tubuh istrinya sudah mulai melemah. Maka Rasul mengusap kepala istrinya. Kemudian dia bisikkan, dia dekap, dia peluk, dia beritahu, wahai istriku, kaifa ahwaluki, bagaimana keadaanmu wahai istriku? Sudah 2 bulan kita seperti ini. Sahurnya tidak seperti di rumah kita, makan konro, makan ini itu. Sahurnya, buka puasanya tidak seperti kita, bercampur aduk makanan dengan segala jenis makanan dan sebagainya. Rasul beritahu, wahai istriku, bagaimana keadaanmu? 2 bulan kita seperti ini puasanya. Aisyah ketika ditanya oleh Rasul SAW begitu, beliau mengangkat tangannya, kemudian dia katakan kepada Rasul, wallahi, wallahi, demi Allah, kata Aisyah, fustu bi rabbil Ka'bah, demi Allah, aku adalah wanita, aku adalah istri yang sukses. Demi Allah, aku adalah wanita istri yang sukses. Di mana letak kesuksesannya, ibu? Puasanya, makan sahurnya hanya kemudian mengecap biji kurma yang kering, begitupun buka puasanya. Di mana letak bahagianya, Bapak? Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Aisyah mengucapkan demikian, tanpa sadar kemudian Aisyah menangis. Maka Rasul beritahu, kaifa tabki ya zaujati, kenapa engkau menangis? Katanya kamu bahagia tapi kamu menangis. Kenapa engkau menangis wahai istriku? Apa yang menjadikan engkau menangis? Jangan sampai tidak sesuai apa yang ada di dalam hatimu dengan di lisanmu. Aisyah beritahu, ya Rasul, yang menjadikan saya menangis bukan karena sahur, bukan karena buka puasa, bukan karena 2 bulan tidak makan apa-apa, tidak. Yang menjadikan saya menangis, ya Rasul, Allah telah kuatkan saya untuk mendampingimu dalam keadaan apa adanya. Dalam keadaan susahmu Allah telah kuatkan saya untuk mendampingimu, ya Rasul.
Namun yang menjadikan saya takut adalah saya takut kalau saya sudah disempatkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah mendampingimu di dunia, saya takut nanti kita dipisahkan di akhirat. Engkau berada di surga sementara aku tak bersama mendampingimu di surga ya Rasul. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan Ramadan sebagai syahrul terbiyah, syahrul riayah untuk kita bisa berbagi perasaan sehingga cita-cita kita adalah menggandeng tangan anak istri kita sampai di jannah. Terlalu panjang mungkin lewat 5 menit, 20 menit lamanya ceramah tarawih malam ini, dan insya Allah akan dituntaskan pada ceramah subuh nanti. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran pasti memang dan hanyalah milik Allah. Semoga puasa kita ini adalah puasa yang kemudian nanti dikumpulkan bersama Aisyah dan Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.